Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu Husnul Khotimah, dengan NIM 21105030090, asal instansi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai mata kuliah Ulumul Hadis. Pada kali ini saya akan lebih membahas kepada pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitas sanadnya. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai pembagian hadis dari dua segi atau dua aspek tersebut, saya akan mengulang sedikit mengenai pengertian hadis dan unsur-unsur hadis. Baiklah, yang pertama, hadis itu apa sih gitu? Jadi, hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan dan sumber hukum Islam kedua. Jadi kan sumber hukum Islam itu ada 4, teman-teman. Yang pertama ada Al-Quran. Nah, yang kedua ini hadis. Jika kita ada masalah atau ada problematika, kita diharuskan mencari penyelesaiannya di dalam Al-Quran. Nah, jika tidak ditemukan, maka kita bisa mencarinya di dalam hadis. Hadis itu terdiri dari apa aja sih? Nah, unsur-unsur hadis itu ada 3. Yang pertama ada sanad. Nah, sanad ini adalah susunan perawi hadis yang menyampaikan kepada matannya. Jadi di lafaz hadis itu ada an atau haddatsana Ibnu Umar. Nah, itu merupakan sanad hadisnya. Terus setelah sanad itu ada apa? Terus yang kedua ada matan. Matan ini merupakan isi hadis, baik itu perkataan, perbuatan maupun takrir. Ya, contoh matan misalnya innamal a'malu binniyat. Nah, ini merupakan contoh matannya. Terus sedangkan sanadnya tadi itu yang di awal an siapa gitu, an Ibni Umar radhiyallahu anhu qol. Nah, itu merupakan sanad. Terus innamal a'malu binniyat itu merupakan matan. Terus unsur hadis yang ketiga yaitu ada rawi. Nah, rawi ini adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, perawi terakhirnya bisa dikatakan rawi ini merupakan orang yang menulis atau yang membukukan hadis tersebut. Nah, seperti contohnya kalau di akhir-akhir hadis itu kan biasanya ada rawahu Ibnu Majah gitu, rawahu Abi Hurairah, rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, yang seperti itu merupakan rawi hadisnya. Jadi unsur-unsur hadis itu ada 3. Yang pertama sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga adalah rawi. Terus mungkin kita langsung saja membahas mengenai pembagian atau klasifikasi hadis yang kita tinjau dari segi kualitas dan kuantitas sanad. Nah, yang pertama kita akan membahas dari segi kualitasnya dulu nih teman-teman. Hadis itu jika kita lihat dari segi kualitas sanadnya, kita akan menemukan 3 bagian hadis gitu. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Yang pertama kita akan bahas dulu hadis sahih. Nah, hadis sahih itu apa sih? Nih, kalau secara bahasa Arabnya ya, atau yang seperti kita lihat di dalam kitab Hidayatul Bahith, itu di situ diterangkan bahwasanya hadis sahih adalah ma ittasala sanaduhu binaqlil adlid dhabiti an mithlihi wa salima an syudzudin wa illatin qadihatin. Jadi, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang dinukil oleh seorang yang adil lagi dobit hingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan ataupun kecacatan sedikit pun di dalam hadis tersebut. Nah, jadi hadisnya itu benar-benar sempurna ya teman-teman. Seperti kalau di sini contohnya yaitu ma rawahul Bukhari min Ali bin Abdillah qol
haddatsana Sufyan qala haddatsana Zuhri an Mahmud bin Rabi'in an Ibadati bin Shamit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sufyan, bahwasanya diceritakan dari Zuhri, Nabi pernah berkata, katanya, bahwasanya sholat seseorang itu tidak akan sah kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, hadis ini merupakan contoh dari hadis sahih. Kita lanjut yang kedua, yaitu pembagian hadis dari segi kualitas sanad itu bisa kita temukan hadis hasan. Nah, hadis hasan itu apa sih gitu? Sebentar teman-teman. Nih, di dalam kitab ini lagi saya nukil, hadis hasan adalah ma ittasala sanaduhu binaqli adlin qalla dhabtuhu wa salima min syudzulin wa illatin qadihatin. Jadi hadis hasan itu adalah hadis yang di dalam sanadnya itu tidak dapat orang yang tertuduh berbohong. Sebenarnya hadis hasan ini kurang lebih sama dengan hadis sahih tadi. Hanya saja yang membedakannya atau yang membuat hadis ini setingkat lebih di bawah daripada hadis sahih, yaitu karena kurang dobitnya orang yang meriwayatkan pada hadis ini. Mungkin hafalannya kurang kuat gitu. Terus contoh hadis hasan, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmizi dari Hashim, bahwasanya Nabi pernah bersabda, inna haqqan 'alal muslimina an yaghtasilu yaumal jum'ah. Nah, hadis ini termasuk hadis hasan ya teman-teman. Terus kita lanjut yang ketiga, yaitu ada hadis dhaif. Nah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu dari beberapa syarat yang ada. Nah, syarat-syarat hadis sahih tadi kan sanadnya bersambung, tidak ada cacat, tidak ada ilat. Nah, kalau dalam hadis dhaif ini berarti ada dari syarat-syarat tersebut yang hilang, atau mungkin rawinya pernah berbohong. Nah, kalau untuk hadis dhaif ini itu tidak bisa kita jadikan sebagai landasan hukum, tapi bisa kita jadikan sebagai fadhailul amal, karena memang kebanyakan hadis dhaif itu berisi tentang fadhailul amal gitu. Seperti ada hadis dhaif yang berbunyi seperti ini, yang bahwasanya Nabi pernah bersabda, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis dhaif, tapi kita boleh menggunakan sebagai motivasi bisa. Nah, jadi kan memicu semangat kita untuk terus menuntut ilmu. Baiklah, lanjut ya, pembagian hadis yang kedua, yaitu pembagian hadis dari segi kuantitas sanadnya. Nah, kalau kuantitas ini berarti kan jumlah orang di dalam sanad tersebut. Nah, dari sini kita juga akan menemukan 3 macam jenis hadis. Yang pertama ada hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini ada yang mengatakan hadis yang direwayatkan oleh 20 orang, tapi ada yang mengatakan 30 dan ada juga yang mengatakan 40. Itu untuk minimal perawi dari tiap tingkatan sanadnya ya teman-teman. Nih, hadis mutawatir ini kalau dari segi bahasa, nah, diartikan adalah al-ati marratan ba'da ukhra, yaitu sesuatu yang datang setelah yang lain gitu. Jadi kalau secara istilah, hadis mutawatir ini adalah khobarun an mahsusin, ya, akhbaro bihi jama'atun balagu fil kathrati mablaghun tuhilul adah tawatu'ahum alal kidbi fi. Jadi saking banyaknya orang yang meriwayatkan hadis mutawatir ini, jadi nggak mungkin hadis ini, nggak mungkin gitu dalam periwayatannya orang itu berbohong gitu, karena banyaknya orang yang meriwayatkan tadi. Nah,
Terus yang kedua ada hadis masyhur. Nah, masyhur itu sendiri kan kalau di dalam kamus bahasa Arab artinya sesuatu yang telah tersebar atau yang populer lah kayak gitu ya. Sedangkan kalau menurut istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak mencapai urutan bilangan mutawatir. Nah, jadi tuh yang meriwayatkan hadis masyhur ini juga banyak gitu, tapi tuh tidak sebanyak yang diriwayatkan orang pada hadis mutawatir. Kalau di hadis mutawatir tadi ada yang mengatakan kan minimal 20 orang. Kalau hadis masyhur ini ada yang mengatakan minimal 3 orang pada tiap tingkatan sanadnya gitu. Terus yang terakhir ada hadis ahad. Ahad ini kan kalau di dalam bahasa Arab itu kan berarti satu ya, atau tunggal. Jadi hadis ahad adalah kalau menurut sebagian ulama, hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang pada tiap tobakoh atau satu orang pada tiap tingkatan sanadnya. Jadi kalau hadis mutawatir tadi itu minimal diriwayatkan oleh 20 orang atau lebih. Kalau hadis masyhur itu 3 orang pada tiap tingkatan. Nah, sedangkan hadis ahad ini cukup satu orang pada tiap tingkatan sanadnya. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai klasifikasi atau pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitas sanadnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.